Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat, bahkan berjuta nikmat, terutamanya kita sebagai muslim adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya secara lancar. Alhamdulillah. Shalawat akmal beriring salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya hidayah. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini adalah vlog pertama saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ridho Ramdan dan saya bisa dibilang mahasiswa Universitas Bina Bangsa Banten. Ya. Mudah-mudahan mungkin dari teman-teman ada yang kenal atau yang tahu letaknya ya. Ya, gitu aja. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang fenomena santri di Banten. Nah, untuk menemani bincang-bincang saya kali ini, di samping saya ada guru kami. Kan guru. Saya dikat, Pak. Gak apa-apa, terusin. Cut dulu. Nah, ini dok, kalau bisa gak apa-apa. Ini emang dapat tapi masih. Oke, Bismillah. Pak, saya mau sedikit boleh nanya-nanya. Menurut Bapak, kita sebagai santri itu harus ngapain sih, Pak? Nah, gini ya. Bapak dipegang aja. Seperti ini ya. Terima kasih udah dibuka ya. Ini berarti podcast pertama. Tujuannya itu kita akan bahas tentang fenomena tradisi keislaman di Banten. Kebetulan ini sebenarnya bukan saya orang Banten. Beliaunya orang Banten, ini Ridhonya yang orang Banten. Justru saya akan nanti selain kita akan intermezzo, kita akan balik minta pendapatnya juga dari Ridho yang emang asli Banten dan emang santri Banten juga. Jadi gini, saya akan bukain dulu ya. Saya pertama datang ke sini, emang cukup kaget sekali. Jadi ketika ada orang yang, contoh salah satu tradisi tahlil aja. Tradisi tahlil di sini itu kita ketahui bersama ya, kalau tahlil orang Nahdlatul Ulama emang kita senang dengan 7 harian ya, tahlil sampai 7 hari. Tapi berbedanya di sini tuh yang bayar uangnya ya, yang ngasih uangnya, terus yang hari pertamanya pun jadi pihak yang keluarga yang musibahnya. Betul kan ya? Betul ya? Betul. Dan itu dikasih satu orang amplop, betul nggak? Ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000. Semuanya dikasih. Kalau yang datang 1.000 orang, berarti 1.000 orang tuh dikasih kayaknya, betul nggak? Betul. Bayangkan, ini saya yang dibayangkan saya itu, saya nggak masalah uangnya dari mana, maksudnya. Itu kan bisa jadi emang keluarganya, masya Allah, orang yang berpunya atau orang yang diberikan kecukupan lebih rezekinya. Yang saya tanyakan ini, yang ada di benak saya yang dipikirkan itu, bagaimana kalau yang meninggalnya, ini pertanyaan kan ya, orang yang emang tidak berpunya. Saya mau nanya ke Ridhonya dulu, bagaimana tuh fenomena itu? Kalau orang yang meninggalnya itu orang yang tidak berpunya gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk fenomena demikian, masyarakat Banten khususnya meyakini bahwa apa yang mereka keluarkan dalam tanda kutip keluarga si mayit ini adalah sodakoh mayit. Jadi apapun yang keluarga keluarkan, dari mulai air, jamuan, makanan, dan bahkan sampai amplop pun mereka khususkan untuk sodakoh mayit ya. Itu, Pak. Nah, untuk keluarga yang tidak punya, memang di banyak contoh memang ada yang sampai ngutang, ada yang sampai jual aset lah istilahnya, kayak jual sawah. Betul. Ada yang jual harta kayak semisal emas. Nah, tujuannya itu seperti itu. Jadi, untuk sodakoh si mayit. Betul. Jadi berarti kan udah dijawab tadi, berarti kan seandainya ada yang tidak mampu pun
mereka caranya solusinya menjual aset tadi kan ya, jual aset. Betul. Seperti jual emas, jual sawah. Saya tanya lagi, gimana kalau dia nggak punya aset? Gak punya aset. Nggak punya sama sekali. Iya. Memang Bisa kan, ada kan, ada kan, bisa jadi kan. Betul. Ada orang meninggal nggak punya aset, gimana tuh? ya opsinya paling berhutang ya Berhutang. ke saudaranya, Hmm. ke sanak keluarganya, gitu. Atau bahkan ke kerabatnya. Oh, Gitu. betul betul. Dan mereka berkeyakinan bahwa ini tuh ada hasilnya. Ada hasilnya. Enggak Sia-sia. enggak sia-sia. Betul gitu. betul betul. Oh, saya cukup jelas terjelaskan. Jadi ternyata opsinya ada beberapa. Kalau seandainya orang meninggal itu orang berpunya, udah nggak usah tanya ya, berarti harta pribadinya yang dikeluarkan. Jadi sedekah ya, sedekah jariah. Dan kalau seandainya orang itu meskipun pas-pasan tapi punya aset, menjual asetnya. Dan yang ketiga, kalau dia nggak punya aset sama sekali, dia berhutang kepada sanak keluarganya, berarti kan kita jawab. Berarti itu pasti setiap orang yang meninggal itu pasti melakukan itu kan ya, pasti terus. Intinya jadi tradisi yang nggak boleh ditinggalkan, khususnya masyarakat Banten ya. Nah, itu yang saya rasakan ketika di sini. Saya penelitian, tapi saya memahami satu demi satu. Akhirnya kita bersosialisasi, karena itu bagian daripada mungkin syiar-syiarnya para ulama terdahulu. Betul. Kalau saya lihat di beberapa kitab, salah satunya kitab Carita Parahyangan, cerita para wali itu ya. Para wali itu pendekatannya itu ya seperti itu. Para wali itu membaca dulu tradisi masyarakat. Yang emang contoh ya, kalau bahasa dulu tuh ada tanduran atau apa gitu. Mereka tuh senang berkumpul. Kalau sebenarnya ini merefleksi ke agama Hindu, tetapi nggak ke agama Hindu, mirip mungkin. Di Hindu itu ada yang lahir atau meninggal ngumpul. Nah, sampai 7 hari itu ada di Hindu juga, tetapi saya bilang gini, dalam agama Islam itu ada namanya disebutnya istihad ya. Istihad para ulama dulu untuk menyesuaikan dakwahnya, mereka mengikuti dulu alurnya. Alurnya itu diikutin. Akhirnya ketika itu diisi dengan suatu wirid dan khusus, dengan zikir-zikir tertentu, sholat tertentu, kan jadi amal ibadah. Yang tadinya ada hal yang tidak ada ibadahnya jadi ada ibadah. Bahkan itu merekatkan, menurut saya itu, saya lihat di sini kemarin ada yang meninggal, itu merekatkan ukhuwah, merekatkan saling tetangga itu saling ngumpul. Meskipun ya bahasanya kan cuman sederhana, cuman disediakan rokok dan kopi dan lain-lain sebenarnya. Dan kalau ada uang juga ya silahkan. Cuman untuk saya pribadi, jujur saya masih membiasakan gitu, masih mencoba untuk dibiasakan. Lagi belajar ya. Karena kan baru-baru, maksudnya orang-orang yang di luar dari Banten gitu. Tapi masya Allah juga, saya di sini belajar sesuatu, khususnya orang Banten. Mungkin saya cek juga di daerah lain, kayaknya sama juga di Cianjur, ada di daerah Bogor ada. Itu yang saya rasakan ya, tradisi masalah tahlil itu. Yang kedua ini saya akan tanyakan juga. Jadi ibaratnya saya yang pemateri, padahal saya nanya kembali karena ini yang lebih pahamnya. Enggak. Lebih paham masalah khususnya seputar Banten. Aduh. Apa ya? Yang kedua itu Maulid. Maulid. Kita seputar tentang keislaman aja. Maulid ini di sini memakai, kalau nggak salah syairnya itu Syaraful Anam. Mahal Qiyamnya itu sama, mahal Qiyamnya itu kan. Pakai nada-nada yang emang nada klasik banget, dan kalau itu didengerin masya Allah gitu, kita kerasa banget ada di zaman 200 tahun yang lalu lah. Ya, Ridho juga paham ya, karena saya juga suka ikut di sini Maulidah. Yang saya tanyakan itu pembacaan itu syair Maulid itu ya, pembacaan itu kitab itu berdasarkan ada sanad ijazah atau ada guru yang mengajarkan, atau seperti apa? Yang pastinya ya, setiap amalan itu nggak mungkin yang amalan yang udah terlanjur maklum, dalam artian biasa diamalkan, itu sudah pasti bersanad. Sanad ya. Karena kenapa bisa diketahui bersanad? Karena syairnya itu atau nadanya itu bukan hanya dilantunkan di masyarakat yang kita hinggapi, bahkan di seluruh Banten gitu. Itu tandanya. Berarti kan itu terbukti bahwa syairan itu bersanad. Oke, sanad ya. Satu sanad. Yang bisa nggak disebutkan ini muaranya di mana? Contoh di pondok pesantren anu, kiainya anu, bisa nggak disebutkan?
Kayaknya kalau Susah ya? disitunya susah deh. Sayanya pun kurang expert. Expert ya, oke. Ini jadi PR kita. Nanti akan saya explore. Kalau saya akan contohkan. Sanad Simtuduror saya bisa menjelaskan namanya dan pesantrennya di mana. Kan semudah itu kan ya. Tapi yang menjadi pertanyaan dan menjadi itu buat kita explore bersama. Karena gini, setiap pembacaannya itu ada beberapa hal bait menurut saya yang di dalam Syarhul Anab itu harus dibaca, ternyata tidak dibaca. Jujur aja saya bilang, oh ini apakah semua sanadnya seperti itu atau emang si kampung ini nggak dibaca? Itu yang saya tanyakan itu. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena bisa jadi seorang yang kampung ini belum tuntas belajar masalah sanad syairnya. Akhirnya ada yang dipotong, ada yang enggak. Karena yang di Simtuduror pun sebenarnya bacanya Syarhul Anam dulu sebelumnya. Jadi sama bacanya, cuman beda nada doang. Jadi kita contoh sanad Simtuduror itu gini. Kita ke guru saya di Darul Fakih Buah Batu Bandung. Guru saya belajarnya di Rubatarim Hadramaut ke Habib Hasan Syatiri. Habib Hasan langsung ke Habib Abdullah Syatiri, ayahnya. Habib Abdullah Syatiri langsung kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtuduror pengarangnya. Bisa disebutkan kan di Hadramaut. Tapi lewat dulu orang-orang Indonesia. Ya, ada yang ke sanadnya, ada sanad Hadramaut, ada sanad Indonesia. Sanad Indonesia itu ke Habib Abdul Qadir Al-Haddad di Al-Hawi Condet di Jakarta Timur. Kalau nanti dapat sanadnya. Habib guru saya berguru ke beliau sebelum ke Hadramaut. Nah, enak kan kalau disebutkan kan sanadnya kan? Nah, ini yang saya tanyakan itu. Nah, ini si orang pantun tuh harus kuat, harus belajar dalam masalah sanad ini. Karena di sini yang banyak jadi masalah. Contoh sanad dari sanad keturunan pun banyak jadi cekcok. Saya kemarin berkunjung ke salah satu bagus, tapi sayangnya beliau tuh bagusnya tuh hubul jahnya tinggi. Dia ingin disebut Habib, kan bahaya, repot. Sedangkan Habib itu dalam kitab Tajul Arus min Jawahirul Qamus, Habib Abdullah Al-Idrus, yang disebut Habib itu bukan hanya zuriyah Rasul, tetapi zuriyah Rasul yang takhasus, yang berhasil berhijrah dari Hadramaut, langsung Hadramaut nih, bukan mampir dulu ke India. Sedangkan yang Azamat Khan yang Banten atau Cirebon, seperti keluarga saya yang Cirebon, beliau itu mampir dulu ke India, ke Mesir. Makanya meskipun dia keturunan Rasul, ya cukup tuh bagus dan Raden. Jangan sah Habib atau Sayyid. Paham nggak? Nah di sini debatable-nya di sini menarik menurut saya. Nanti kita harus penuh banyak pertanyaan. Kalau udah cukup dijawab nantinya nggak asik. Nah, insya Allah kita lanjutkan ke podcast selanjutnya. Alhamdulillah ya cukup menurut saya untuk bahasan ini dua hal itu tentang tahlil dan maulid. Dan bagaimana pendapat Ridho? Silakan tanggapan yang lainnya, apa tambahannya? Oke, mungkin sedikit aja ya tadi karena mempertanyakan sanad daripada syairan maulid tadi yang tersebar luas di kalangan masyarakat Banten. Nah jadi kalau kita pribadi masyarakat Banten, kita lah, saya lah, yang masyarakat awam mengamalkan itu dari guru ya. Nah adapun menindaklanjuti bertanya tentang sanad, mungkin langsung ke guru yang jadi yang jadi awal itu diamalkan. Ya. Karena kita masyarakat awam manut kiai. Iya, intinya nggak pernah lebih repot-repot nyari-nyari sanad lah itu. Intinya diamalin bagus. Nah, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Tapi kalau dalam fikih, usul fikih, jadi fardu kifayah bagi salah satu orang mengetahui sanadnya, meskipun nggak semua warganya. Kalau nggak ada yang tahu sanadnya jadi haram. Kalau buka fikih, kalau kita nggak dapat sanad, satu keluarga itu nggak tahu sanadnya, itu jadi dosa. Ibaratnya sholat mayit, nggak ada yang nyolatin satu pun, dosa itu sekampung. Makanya mudah-mudahan Ridho yang jadi sanad. Amin. Bareng nanti sama saya. Ini kemana? Saya pernah dengar katanya nyambungnya ke Abu Yadimyati. Dari Abu Yadimyati itu nyambung syair-syair itu, atau ke yang dicaringin itu. Harus tahu. Maka maksudnya kita tuh harus mengetahui ini tuh pasti ada muaranya. Sampai Banten semuanya sama. Bener nggak? Nggak mungkin tiba-tiba. Bener nggak? Nah itu jadi PR yang menarik. Kita nanti bikin agenda cari sanad dari sanad keturunan atau sanad ilmu, masalah keilmuan di sini dari maulid dan lain-lain. Ya, insya Allah itu agenda kita selanjutnya. Jangan takut dan jangan putus asa. Ya, terima kritikan,
terus terima segala mungkin informasi dan ilmu biar kita berkembang terus. Apalagi kalau ridho udah saatnya. Mungkin Allah takdirkan dari satu kampung ridho yang kuliah. Bisa jadi berarti yang harus lebih terbuka pemikirannya. Tapi jangan menjadi orang lain, tetap tradisi kita laksanakan dari kampung-kampung, gak apa-apa, itu bagian dari tradisi kearifan lokal. Saya juga masih mengamalkan yang tradisi. Tapi kalau udah menjadi kuliah atau mahasiswa, mereka sudah pikirannya berbeda dengan yang biasa. Kenapa? Karena mereka udah menjadi solutif, problem apa disebutnya tuh sebagai agen of change, agen perubahan di suatu masyarakat itu. Bukan berarti merubah ajaran, bukan, tapi merubah cara berpikir agar lebih berkembang dan solutif. Kalau mahasiswa udah gitu, mereka. Kalau bukan mahasiswa ya udahlah, mondok baik nggak masalah. Tapi ya mungkin Allah udah takdirkan. Bener nggak? Menurut Ridho, apa bedanya orang yang kuliah dan enggak? Saya tanya terakhir aja. Apa bedanya orang yang kuliah Dan enggak? Banyak perbedaan sih, Pak. Salah satunya Dari segi pemikiran mungkin ya. Karena mungkin di perkuliahan itu banyak pengalaman, banyak teman ngobrol, betul. banyak wawasan, dan akhir-akhirnya wawasan itu, pengalaman itu jadilah sebuah mutiara ilmu. Ya. Jadi intinya kalau disimpulkan bedanya mahasiswa dan yang bukan, mereka itu diberi amanat lebih. Apa amanatnya? Ya salah satunya sebagai pengayom masyarakat biasanya. Kenapa orang mahasiswa itu biasanya sering berargumen, harus lebih kritis dari yang lain. Kenapa? Ya gini, si mahasiswa itu kan belajarnya dia belajar diskusi, ngumpul dengan himpunan, bener gak? Itu sebenarnya miniatur negara itu di kampus. Kalau mahasiswa pulang ke kampung biasa-biasa aja, menurut saya itu mereka tidak mengamalkan asas kemahasiswaan. Tapi ya terserah mereka. Tapi nggak harus kita jadi orang yang banyak ngomong, enggak. Kita ngomongnya efektif gitu doang. Nah ya, sekali ngomong efektif bisa menjadi pemecah masalah ada di masyarakat. Karena masyarakat itu kan sealim-alimnya, maaf ya saya bilang ini, sealim-alimnya orang-orang kiai kampung gitu ya. Mungkin beliau nggak bisa mendefinisikan makna-makna dari ilmu kalam yang didefinisikan oleh mahasiswa. Nah itu tugasnya. Bukan berarti lebih alim, bukan, tapi mendefinisikan, merangkum beberapa hal yang tadinya rumit itu mahasiswa ya. Ya mudah-mudahan podcast ini kayaknya udah mau hujan lumayan. Tapi ini masya Allah enak ya. Udah ya, gimana perasaan sini ya? Mudah-mudahan tempat ini doakan juga. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezekinya, Allah berikan rezekinya, ini yang akan dijadikan nanti insya Allah pesantren. Insya Allah, amin. Ya Allah, Rabbal alamin. Kita menghayal aja dulu. Setelah menghayal didoakan. Ya, doa kamera, alhamdulillah. Ya gitu doh ya. Oke, menurut saya podcast ini silakan tutup. Oke, mungkin itu aja dari kami, sedikit berbincang-bincang mengenai tadi yang sudah dijelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kekurangannya bisa segera dilengkapi Amin. oleh para alim-alim kita. Amin. Karena saya sendiri pun masih al-fakir gitu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi